Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Sabita dengan NIM 2496449. Berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi dan umur saya saat ini adalah 19 tahun. Pada video kali ini saya akan menjelaskan teknik gaya kepemimpinan, dan seumur hidup saya sebenarnya belum pernah memimpin di suatu organisasi, tapi kalau misal seandainya saya disuruh memilih memimpin organisasi itu, saya pengen di organisasi pemerintahan, contohnya instansi Menteri Keuangan. Jika saya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka saya akan memimpin sebuah institusi yang menjadi tulang punggung kedaulatan negara. Karena tugas utama dari institusi ini itu adalah pengelolaan fiskal, penyusunan APBN, dan pemungutan pajak dan bea cukai, serta pengelolaan aset negara untuk kesejahteraan rakyat. Dan sebagai pemimpin tentunya pasti memiliki visi dan misi, yaitu visi saya sebagai Menteri Keuangan itu menjadi pengelola keuangan negara yang kredibel, inklusif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045. Lalu untuk misi saya ada 3. Yang pertama adalah mengoptimalkan pendapatan negara melalui digitalisasi sistem perpajakan. Yang kedua ada meningkatkan kualitas belanja negara agar tepat sasaran. Lalu yang ketiga ada menjaga stabilitas ekonomi dari goncangan ekonomi global. Dari visi misi yang sudah saya sebutkan tadi, tentu saya memerlukan strategi untuk mencapainya, yaitu dengan mengimplementasikan green economy dalam kebijakan fiskal dan melakukan reformasi birokrasi berbasis AI dengan transparansi total. Untuk langkah pertama saya memulai proses memimpin itu, saya tidak langsung memberikan perintah atau arahan kepada bawahan saya, tetapi saya harus mendengarkan terlebih dahulu pendapat dari bawahan atau pegawai yang ada di lapangan dengan memulai listening tour di berbagai unit instansi ini, seperti bea cukai atau di Dirjen Pajak. Melalui listening tour ini, saya perlu memahami bottleneck di lapangan sebelum melakukan perubahan. Setelah melakukan listening tour di berbagai unit-unit instansi Kementerian Keuangan, saya akan menjelaskan visi dan misi kepada semua pegawai instansi ini dengan melakukan pendekatan storytelling dan contextualizing. Jadi saya akan menjelaskan kepada semua ribuan pegawai yang ada di instansi ini tuh, kalau setiap rupiah dari pajak yang kita kelola itu merupakan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia, apalagi para pelajar dari pelosok gitu. Lalu nantinya saya akan membuat sistem key performance indicator yang transparan, sehingga setiap pegawai itu tahu kontribusi nyata mereka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lalu ketika saya menghadapi masalah internal di dalam instansi saya itu, saya akan menerapkan sistem whistleblowing secara anonim. Contohnya itu seperti membuat kotak pengaduan rahasia di setiap sudut kantor instansi ini. Jadi para pegawai yang ada dalam instansi ini tuh bisa mengadukan kalau ada kegiatan-kegiatan abnormal kayak korupsi atau terjadi kegiatan suap menyuap dalam instansi itu.
Dan dari semua laporan itu saya akan menindak tegas semua pelaku-pelaku yang telah dilaporkan tanpa pandang bulu siapapun itu. Saya akan tindak dengan adil. Lalu ketika dihadapi dengan masalah eksternal, saya sebagai Menteri Keuangan akan membentuk Crisis Management Center yang akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Jadi ketika krisis global melanda, Kemenku dan Bank Indonesia akan duduk di satu meja yang sama dan akan berbagi data secara real time dengan tujuan untuk memastikan bahwa apapun badai ekonomi di luar sana, dampaknya tidak akan sampai merusak daya beli masyarakat di Indonesia. Lalu jika ditanya soal pemilihan gaya kepemimpinan, saya akan memilih gaya kepemimpinan transformasional, karena di Kemenku ini merupakan organisasi besar di suatu instansi pemerintahan, maka akan membutuhkan inovasi secara terus-menerus. Jadi saya akan memberikan inspirasi kepada semua anggota untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan negara. Contohnya, saya tidak akan kerja secara terus-menerus di meja kantor, tapi saya akan mengadakan kunjungan di kantor pelayanan pajak terkecil untuk memberikan motivasi dan menunjukkan kalau saya itu adalah sama-sama pelayan masyarakat, sama seperti mereka lakukan. Lalu untuk pengambilan keputusan seperti keputusan fiskal mungkin akan berdampak pada jutaan nyawa. Jadi saya akan menggunakan metode data driven decision making yang dipadukan dengan inclusive dialogue, dan saya akan mengumpulkan para ahli ekonomi namun juga mendengarkan suara pelaku UMKM untuk mengambil keputusan berdasarkan data empiris namun tetap memiliki empati sosial. Jadi setelah saya mempelajari ilmu kepemimpinan ini, mungkin saya akan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari saya, seperti integritas dari kejujuran terhadap diri sendiri dari segala hal kecil apapun. Lalu ada disiplin dengan waktu, karena waktu itu adalah emas. Jadi kita harus menghargai waktu. Lalu yang terakhir itu bisa belajar meningkatkan empati, seperti belajar mendengarkan orang lain sebelum berpendapat. Jadi sekian video presentasi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.